Sudah menuju ke arah atas dari seorang Skylar yang ternyata memakai Cloud. Yes, dan Dan Albert. juga Albert yang memakai Benedetta sudah mengamankan satu purple buff-nya. Cewek yang memakai Alice pun agak sedikit, ini bisa dibilang lumayan di zoning-zoning nih ya. Dengan apa Free dan bahkan ada Keyboy, ada cewek yang mulai diajar di sana. Tapi masih ada Purify yang tidak perlu dipencet sama Skylarnya. Lebih memilih untuk cabut ke arah turretnya, dapetin Ya, defense perlindungan juga, lah, perlindungan iya. juga. Oke. Bukan perlindungan sih, lebih ke damage musuhnya itu bakal berkurang ya nggak sih, Be? Kalau misalkan untuk dari Turret. kita tahu sendiri dari turret ya otomatis nanti dia bakal lebih safe yang pertama. Lebih safe Karena kan ya. dia berada di zona aman dan juga dari defense-nya juga bakal meningkat. Tapi kalau misalkan untuk sekarang dari segi... Iya, saya terkejut juga, Pak. Iya, ada Gloria. Ini Alex tuh final Nah, blow-nya itu dia. langsung nabrak ke arah Sun. Ih, Sedikit lagi, satu akankah satu. menjadi milik dari RRQ Osi dan Albert mendapatkan first blood? Baru aku mau bilang, kalau misalkan Albert harus main agresif secepat mungkin. Karena apa? Karena lawannya adalah Suns dengan Isunshin. Benar. Walaupun memiliki 100% win rate, tapi That's right. 5 menit awal ini benar-benar harus dimanfaatkan oleh RRQ Hoshi untuk men-shutdown pergerakan daripada seorang Suns biar dia nggak punya item, dia nggak bisa teamfight. Ya, sudah menit 2, sudah muncul turtle-nya Albert yang bermain sangat amat agresif. Ditarik dengan sangat amat baik dan langsung dikasih jempol sama Finn-nya. Reverse time yang benar-benar on time banget. Flickernya hanya cetit, balik lagi ke belakang. Gila, itu ngebuang waktu banget. Dan bahkan ngebuang flicker 2 menit untuk seorang Keyboy. Waduh, bisa kayak begitu ya. Aku mau flicker tapi aku ditarik lagi. Aku masuk lagi ke dalam pelukan dari R7 dan juga Finn. Wow. Aduh. Gokil. Menuju ke arah atas, langsung dibersihkan saja. Tampaknya ada dua, ada Suns juga Skylar yang masih menyimpan Petrify-nya, mencoba untuk menggocek, mencoba untuk mencari tempat Petrify. yang cukup jauh. Masih ada second eye, tapi ternyata dia lebih milih untuk bergerak belakang. Tapi ada flicker, ada stun juga yang diberikan oleh ceweknya. Dan langsung depan begitu saja ada Albert. Langsung ada Alexo, final blow. Tidak ada flicker dari seorang ceweknya. Dan langsung 1-1. Gonik langsung ada di kepala sang bayi alien. Albert yang menginjak Keyboy, tidak ada flicker. 2 menit dan bakal langsung killing spree dari seorang Albert. Mencoba untuk mengajar Drian-nya. Langsung di retribution, one more hit. Masih bisa cabut, masih ada Absolute Shield juga dari umbrella-nya Drian. Agresif banget RRQ Osi di early game seperti ini. Diacak-acak area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx, entah itu di bottom lane ataupun di bagian atas. Ini aku sempat terkejut dengan pick Digi sih. Tadinya memang aku berpikir bahwa ini untuk counter satu Imperial Justice. Tapi sepertinya melihat tadi ini yang overturn aja dikeluarkan satu time journey-nya. Kayaknya ini benar-benar untuk mengkontes damage dari Drian sih. Langsung ditahan seperti Langsung itu aja, ditahan, Pak. pakai Ini damage-nya overturnnya bisa gitu. dilepaskan langsung. Betul, Pak. Oke, bahkan dia tidak memakai Aegis ya, dia memakai flicker. Mungkin bisa untuk antara ngedefend cabut atau justru malah nyulik dengan reverse time yang dimiliki sama Digi. Atau bahkan menyelamatkan Albert yang di depan dengan Bisa time jadi. journey. That's right. Karena Oke. tentunya yang seperti kita tahu, Benedetta ini kan ngedashnya cepet banget. Ya, benar. Sementara Digi adalah burung yang tidak bisa terbang gitu. Oke. Tidak bisa loncat, jadi pakai Enggak, flicker enggak mau sih, nggak mau. enggak. Iya, salah jenis sih, burung darat ya, Pak ya. Iya, betul Oke, sekali. berbeda. Lelaki burung darat Buset. Digi. Digi, Oke, langsung di lanjut. patahannya jelek banget. Lanjut lagi. Menuju ke arah turtle yang kedua sudah mulai muncul mandiri turtle camp di menit yang keempat, Beda 10 2K. detik sudah mulai ada 3 orang dari tim RRQ Hoshi. Reverse time lagi-lagi knockout strike, tapi tampaknya langsung diusir mundur. Alexo, final blow dari Albert, dia juga maju ke arah depan dan menuju ke arah turtle kah? Tidak, ternyata lebih memilih untuk nge-setup lagi, mencoba untuk melihat posisi dari anak-anak landak. Tidak mau langsung ke turtle tadi. Gila, Kyoshi on fire banget. Gila sih ini Mengingat benar-benar zoning-zoningnya ya. Iya kayaknya loh. mereka bener-bener zoning out itu kayak di depan ada Finn nih, Asli. terus ada R7 sama Albert ya kan. Tapi di belakangnya itu ada Psycho gitu loh. Iya, Jadi kalau Psycho misalkan nih. mereka ngejar, Heeh. tiba-tiba ada wah langsung Federal Astrek. Langsung dibikin perimeter yang dia buat dengan high ground sangat baik sekali. Ada serangan dari atas lah gitu. Ini bagus banget. Clock of Destiny sekarang dimiliki oleh Psycho. Ini akan menjadi sebuah item yang bisa dikejar 4 menit nantinya. Akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat mengerikan ya. Setengah musim yang dilalui RRQ dan bahkan sekarang mereka mencoba untuk maju dan bahkan lagi-lagi ada teriakan tapi masih bisa untuk cabut dari ceweknya justru. Reverse time. Masih lagi-lagi Finn-nya dengan menggunakan reverse time saja ini membuat anak-anak landak mulai lari ketakutan dan harus membuat timing yang sangat bagus juga. Dan bahkan Keyboy yang mencoba untuk masuk lagi, belum ada ultimate dikeluarkan. Dan bahkan ceweknya juga dan lagi-lagi Keyboy-nya mengeluarkan ultimate untuk mundur. Skylar-nya mendapatkan 1 orang, tapi kenapa stiker Bigetron yang keluar di sana?
Apa gara-gara kemarin baru menang Bigetron? Bisa jadi, lupa Bisa diganti ya. jadi. Iya. Bisa jadi. Satu outer turret di atasnya juga udah hancur. Ini menjadi sebuah keunggulan lagi untuk Arkeosi di bagian bawah. Masih sangat kuat, masih kokoh berdiri. Sementara Sans belum terlihat sejauh ini. R7 mulai dikeroyok, Jep. dipanah, disabet. Satu lagi sini gue panah punggung lu nggak kena rupanya. Tidak memakai flicker, hanya memakai satu execute saja. Dari seorang R7 tidak mau tinggalan untuk satu minions wave-nya. Sudah ada teman-teman yang membackup, that's why dia masih berani di arah Nge-back juga. lane-nya. Dan lagi-lagi dari seorang Finn-nya, santuy aja di depan. Reverse time, ada Albert juga. Electro final blow-nya baru dikeluarkan, dikejar. Keyboy-nya nggak boleh kabur dan langsung lagi-lagi gonik dari seorang Albert. Dan Albert masih ingin lebih. Bahkan tadi dia Dikeluarin sempat lagi. ngedes ke arah dari Suns-nya loh. Stiker keluar, Albert bisa melakukan lagi farmingan. Sementara itu Esmeralda-nya akan menjadi sebuah korban baru kah? Iya, Phantom Slash sedikit aja, selendangnya sudah mulai sobek. Yang baru aja Cewadian kemarin sore ya. Yes, 2 detik lagi. Turtle yang ketiga di menit 6.53. Mungkin akan muncul lagi turtle keempat ya. Dan nampaknya di sini aman banget sang raja yang santuy banget mengamankan semua objektifnya. Di arah atas sudah hancur turretnya. Lagi-lagi dari turtle juga, dan bahkan hanya dikasih 1 poin saja. Perbedaan gold yang cukup jauh juga untuk awal-awal. Ini benar-benar jauh banget dari 4 minggu sebelumnya. RRQ Hoshi, apa yang mereka lakukan, Profesor? Ya ini dia, seperti yang mungkin kita sempat bahas. Mereka belum menemukan best 5-nya, tapi udah ketemu best 5-nya. Yes. Nah, chemistry-nya udah mulai kebentuk. Chemistry-nya. Dan bahkan lihat satu Wah. persatu pick off-nya berhasil dilakukan. Cewek tidak mendapatkan stack yang dia butuhkan. Boots juga kesulitan di arah bottom lane. Makanya aku kebingungan. Dengan pick Esmeralda, ini bener-bener jadi kayak, wah ini diginya makin makan banyak nih. Iya, dan bahkan diginya dari tadi, time journey kayak jarang banget. Itu apakah nggak ada tombol time journey dari diginya? Karena dari tadi yang dia lakukan hanyalah mengeluarkan time bomb-nya dan juga reverse time. Dan Iya. itu sangat mengganggu dari anak-anak landak Digi esports. ganker ini jadinya. Yes. Gak ada seperti ya serangan yang benar-benar signifikan yang dilakukan oleh Onyx Esports ke arah RRQ. Makanya time journey dari tadi juga masih jobless Dan banget. Keyboy-nya juga ragu, dia mau Imperial Justice nih. Tapi Vin kan punya time journey, buat apa gitu loh. Iya, ini Finn-nya sebuah setup nge-backup nih. lagi. Walaupun ada 3 orang, nggak takut. Ada Skylar juga di sana membersihkan minionnya. Tidak mau kehilangan 1 turret pun. Dari sang raja yang benar-benar mempertahankan satu persatu pergerakan yang sangat amat rapi juga dilakukan dari anak-anak Hoshi. Tapi ini yang aku bilang juga sempat waktu sama Korea tempohari, di mana support atau tanknya itu nempel aja ke gold lane. Jadi biar gold lanernya nih bener-bener dapetin farm yang Nih optimal. lihat dash lagi di Sir Albert, Dash Phantom lagi. Slash, dan bahkan Damage-nya. Electro final blow dan langsung ponsel kill dari Sir Albert. Ya ceweknya kali diincar dan langsung ditabrak begitu saja, knockout strike. Albert lagi-lagi maju ke arah depan dan bahkan ada Blazing Duet juga. Skylar masih hidup semua dari sang raja, dan Albert yang belum Albert. cukup puas dikejar Goni, tapi ada Boots yang langsung menghalangi di sana, di cover begitu saja, dan purple buff-nya kali ini jatuh di tangan Albert. Wow, mendadak Boots langsung hadir. Dia pergi ke atas sana mencoba untuk menyelamatkan dari orange buff-nya juga. Tapi orange buff-nya udah menjadi milik dari Skylar. Parsha di bagian bawah tadi mencoba untuk menggagalkan apa yang dilakukan oleh Sans untuk bisa pulang ke arah base-nya. Wow, ini Wow. adalah hari di mana sang raja mulai bangkit perlahan-lahan tampaknya. Melawan si pemuncak klasemen Onyx Esports, dan bahkan mereka membuat anak-anak Onyx bingung untuk farming gimana, rotasinya pun juga mereka bingung harus gimana. Bahkan untuk start initiate team fight mereka juga tahu ada Digi di sana. Mereka benar-benar kayak mencari timing yang tepat tapi nggak tahu gimana menemukan celahnya. Sulit untuk melakukan sebuah inisiatif. Dan sekarang Ini lihat Lordnya udah Keyboy-nya. mulai dicolek-colek aja. Ini Keyboy sekalinya Even Imperial ada Justice ke bagian masih ada dalam. time journey. Iya, ini bakal kelar Pak. Hanya Satu barang, suicide bahkan mission lihat aja. flickernya reverse time walai karena suara Keyboy lagi-lagi again and again dari suara Keyboy-nya. Imperial Justice-nya selalu ke arah belakang. Tapi ini membuat anak-anak Onyx Esports bisa mendelay lagi dari Arkeoshi-nya untuk mendapatkan alert pertama. Wow, bahkan tadi dengan Imperial Justice yang bisa dibilang mungkin cukup panik hingga agak sedikit menabrak tembok, nggak terlalu maksimal masuk ke dalam area yang bisa dibilang ini area sungai tengah antara Arkeoshi ataupun Onyx. Dan Vin sendiri melihat dari kejauhan belum ada sebuah hal yang akan dia lakukan. Time bomb dikeluarkan lagi, sementara Yes. reverse time udah mulai kecolok, santuy kan. Benar Jempolnya bos. Jempol lagi-lagi R7 Algojo dari Araki Hoshi selalu mengganggu dengan menggunakan pasifnya. Dari knock
knockout strike ya, dan bahkan di sini sang raja sudah mulai kembali lagi ke Lord Pit-nya. Dan lihat diginya santuy aja di depan, masih ada ultimate time journey-nya, dan bahkan itu dia yang diincar dan bahkan langsung dihancurkan begitu saja. Keyboy-nya belum berhasil menangkap satu orang, dan dia juga lagi-lagi langsung godlike dari seorang Albert. Jatenya 3 dan selalu nge-spam Goding dan Goding. Knockout strike kali ini miss, dan mereka udah free banget untuk dapetin Lord ya, karena 2 orang dari Onyx Esports bahkan dari Suns-nya sudah dihancurkan duluan, Walai. Wow, dan hal baik barusan kita lihat di saat Burst melakukan Falling Star Moon, itu diadu, Pak, langsung ditumbuk sama Pakitonya. Lord sangat-sangat free dan sekarang menjadi milik sang raja RRQ Hoshi. Ini melihat net worth-nya Profesor KB, apakah Onyx masih bisa untuk mengembalikan keadaannya? Wah, ini berat banget sih. Bahkan dengan 1 ekor Digi dari Finn ini benar-benar sangat menyisakan. Snack time, pertandingan Royal Derby terlama terjadi di MPL Indonesia season yang ke-6. Week yang kelima day 3. Oh, ini udah lewat by the way. Tapi untuk yang sekarang, apalagi dengan Digi yang kayak gini, agak berat net. Agak berat balikinnya. Kenapa? Karena dari tadi lihat Keyboy aja ragu gitu loh. Imperial Justice selalu ke belakang. Kalau ke depan udah pasti ada time journey. Kalau misalkan mereka all out, damage-nya nggak bakal ada yang masuk. Kenapa? Karena ini kiting dari RRQ sih gampang banget. Albert juga bakal datang ketika teamfight berlangsung. Waduh, mulai ke gap untuk kali ini siapakah akan dapat Albertnya untuk masih bisa kabur, masih bisa selamat, sementara R7 sendirian ngoyo banget, sotoy banget, ini enak banget, dia sangat pede dengan dirinya, dia bisa masuk tanpa ada yang bisa menangkap ke arah Pakito ya. Menuju ke arah depan dari R7 nih, mencoba untuk menjadi frontliner dari RRQ Hoshi, Walai, dan Sansya dipukul mundur oleh seorang Strike ya. Dari seorang Psycho, dan bahkan dia diginya kali dituang dulu, tapi Blazing Duet dan bahkan langsung maju ke depan, tapi paling bola-nya agak sedikit miss dari seorang Albert ya, tidak lurus ke depan, agak sedikit mencong ke arah samping bawah, nggak terlalu kena ujungnya, dan bahkan masih bisa survive 2 orang dari tim Onyx Esports. Wow, tapi tadi cewek jalan di atas Selecta final blow dan dia kepeset sampai ternyata sayapnya harus tumbang di sana. Itu kalau lurus kayaknya dapet deh dua-duanya. Dapet tadi banyak banget dia bisa hasilkan, cuman Skylar Blazing Duetnya dikumpulin dengan segitu banyaknya orang di dalam lingkaran Blazing Duet, sakit banget Pak tadi Pak. Iya, ditambah ini yang on point banget. Finn lagi dan lagi mainin timing dengan sangat luar biasa. Digi's back. Satu kali tumbang dia. Kurokotok. Nah, Coba gimana, Be? Kurokotok. Oh iya, mirip banget lu. ya gimana? Dasar lo burung kecil. Digi maksudnya Digi. Digi maksudnya. Digi. Burung bulat lu. Digi. Udah jadi lanjut. Apa ya, Pak? Wih, mantap kali kafenya. Mantap kali kafe. Sama ini juga ada yang DM Cornet. Apa itu? Bang Cornet ganteng banget sih hari ini. Wah, makasih banyak ya. Bismillah, skin legend. Gak ada gitu. Nggak ada, ikhlas berarti itu Kalian dia. gak ada yang respon gue sih. Enggak, emang lu udah ganteng ya, Bu, gimana? Oke, back to the game di 14 menit pertandingan. Kayaknya hari ini penuh dengan pertandingan-pertandingan cepat ya. Iya, Maksudnya temponya tuh cepet banget. Temponya kenapa nggak tahu ya, dari early game tuh mereka kayak bener-bener saling ketemu di jungle fight. Iya. Gak ada tuh yang tarik ulur. Bener-bener. Kayak udah mulai berani gitu gak sih? Iya. Yang langsung fight. Menang kalah bodo amat, yang fight aja dulu. Ya Ini juga gimana ya, minim banget juga poin kill yang dimiliki oleh Onyx. Mereka nggak tahu ya apa yang akan dilakukan untuk mendapatkan 1 poin kill aja. Ini ribetnya ribet banget, Pak. Iya loh, untuk menumbangkan seorang R7 aja ini PR, apalagi dia punya Hunter Strike nih. Dia bakal punya damage lebih lagi dan dia bakal bisa lari dengan pasif dari lari udah begitu loh. Dan bisa 2 kali loh. Iya. Karena dia pegang Hunter Strike. Itu bahaya tuh, kita belum tahu dia mau mukul pakai tangan kanan apa pakai tangan kiri tuh. Dua kalinya, satu dari pasif dia, satu lagi dari Hunter Strike gitu. Pak Pulung, dia pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri. Pak itu kekuatannya di tangan kiri. Tangan kiri. Left punch. Left punch. Apa tuh? Hard left punch. Kidal deh, Pak ya. Kidal dia. Satunya, Pak. Iya, kidalnya. Oke. Sudah level maksimal 15 juga dari seorang Suns-nya. Ada Win of Nature seperti yang sudah Profesor KB bilang. Mungkin next itemnya entah mungkin ke Athena Shield dari Cloud-nya sebelum dijadiin ya dari Deadly Blade-nya. Atau Oracle juga mantep sih. Oracle buat namain absorb dan cooldown reduction. Athena Shield itu kan emang bener-bener buat nahan magical damage-nya kan. Tapi kalau untuk efek sebenarnya Oracle juga bagus. Jadi nggak kalah saing lah untuk dari segi magical defense item. Lord sudah mulai muncul, Lord yang di enhance seperti yang kita tahu, Walai. RRQ Hoshi
Satu-satunya tim yang punya julukan lain yaitu si pencuri Lord. Apakah kali ini bisa tercuri dari RRQ? Bisa jadi dicuri sama Onyx atau justru malah mereka yang berhasil Artinasial. mencuri? Kalau Iya, Artinasial berarti emang bener-bener mereka pengen ngeantiin si Drian dan juga si Keyboy-nya. Lagi dari segi magical damage ada cewek. Cepet Oke. banget sih Lord. Tapi Iya, ada di di sana aja, Pak. Oh, ternyata hanya di bait saja dan lagi-lagi langsung ke arah Tunjukkan belakangnya Sanse yang diincar dan bahkan Sanse yang mungkin akan dihancurkan terlebih dahulu. Sanse sekarang ada nggak bisa sih ini. Gak Langsung bisa. dihabisin. Legendary udah berhasil didapatkan. Bahkan Burst-nya pun 3. harus berlari dengan begitu kencang. 4 kah? Albert masih ingin ngejar. Phantom Blast-nya gak kena. Bet. Terkurung Oke. di bagian dalam. Bet. Bet, Balik kalem. bet. Nah, R7 sini deh. Sini deh saya, Sini deh, kalem, saya. atuh. Kalem. Sabar Sabar, atuh, minion sabar. masih berjalan. What ini dia ada Winter. burung nembak burung Winter. Winter Trenchen. Pertarungan antara River burung. Side. Ini dia burung lagi berantem bertiga nih ya. Aduh. Sementara Dua untuk bar Lordnya. tersisa, Alekto final blow, 1 bar terakhir dan langsung didapatkan di-secure saja oleh seorang Teguh Psycho. Albert bahkan sampai bikin Artinasial sih. Ini bisa dibilang cukup respect damage dari cewek dan juga dari Driannya. Lihat 4 hero dari teman-teman RRQ Hoshi nge-lead gold-nya. Bahkan melihat Sans yang berada di bawah Finn dari gold-nya. Ini benar-benar membuktikan bahwa Sans tidak mendapatkan efektivitas farming yang pada biasanya 5 menit awal benar-benar dihancurkan oleh RRQ Hoshi. Benar. Winred juga bakal pecah 16 sih. point kill Yes. dan hanya 2 dari Onyx Esports dan Ada bahkan 2. dari jungle-nya yang juga benar-benar diganggu habis-habisan oleh anak-anak raja ini ya. Yap. Nah, Ini bisa jadi kalau misalkan RRQ Hoshi bisa mengeksekusi ini dengan manis. Winred, Kagura, dan Yisunshin dari Onyx Pecah. Esports. Bakal pecah. oke. Menuju ke arah tengah, ini peserta red ya, sudah mulai masuk dari Albert yang mengincar ke arah seorang Boots-nya, tapi Lord ya di arah atas yang cukup kuat. Masih berwarna kuning dan bahkan dari skuter metik dari seorang Sanse belum dikeluarkan, belum nge-stun, mencoba untuk menahan dan dihancurkan seluruh ini peserta red ya. Sang Raja sudah mulai masuk ke arah tengah juga, belum ada yang menginisiat. Oh, ceweknya tidak ada Winter Transit, harus hati-hati dan bakal Albert yang semua juga arah depan. Tapi Keyboy-nya mendapatkan 1, tapi masih ada situ pukul dari RRQ, dari R7 dia dan bakal langsung ada duet mendapatkan 1 saja double kill dari Double Albert menjadi kill. 3 dan bakal kill speed dari dia.